memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-82 tanggal 28 Oktober 2010 dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Mohon perhatian. Pertama, minat saya geladi. Kedua, diharapkan kepada peserta upacara untuk mengikuti upacara dengan tertib dan penuh rasa tanggung jawab. Latihan selesai. Istirahat di tempat. Waktu upacara. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Gerak! Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara bendera peringati Hari Pemuda ke-82 tahun 2010. Siap! Laksanakan. Laksanakan. Pengibaran Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara diiringi lagu Indonesia Raya diikuti oleh seluruh peserta upacara.
kita dipimpin oleh Inspektur Upacara. Pahlawan yang telah mendahului kita, marilah kita sejenak mengeningkan cipta disertai doa. Semoga pengorbanan para pahlawan mendapat tempat yang layak di sisinya. Mengeningkan cipta mulai. Selesai. Diikuti oleh seluruh peserta upacara pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pembacaan teks Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928. Membaca teks Pancasila pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pembacaan Putusan Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928. Yuk! Laksanakan. Laksanakan! Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar tahun 1945 membuka bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segenap bangsa dan oleh sebab itu
maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia tahun 1928. Kerapatan Pemuda-Pemuda Indonesia yang diadakan oleh Perkumpulan Pemuda-Pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan namanya Yong Yawa, Yong Sumatera, Pemuda Indonesia, Sekar Rukun, Yong Islamic Inbon, Yong Bataksbon, Yong Selebes, Pemuda Kaum Betawi, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Membuka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 di negeri Jakarta. Sesudahnya mendengar pidato-pidato dan pembicaraan yang diadakan di dalam kerapatan tadi, sesudah menimbang segala isi pidato-pidato dan pembicaraan ini, kerapatan lalu mengambil keputusan. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Setelah mendengar putusan ini, kerapatan mengeluarkan keyakinan asas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan-perkumpulan kebangsaan Indonesia, mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia, diperkuat dengan memperhatikan persatuannya, kemauan, sejarah, hukum adat, pendidikan dan kepanduan, dan mengeluarkan pengharapan supaya putusan ini disiarkan dalam segala surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan kita. Bacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Balik Pak. Balik kanan. Duduk. Awak maju. Duduk.
Kepala Badan Kepegawaian Negara. Tentang tiada penghargaan bagi lingkungan badan kepegawaian negara, kepala badan kepegawaian negara terlibat dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan pertama memberikan tiada penghargaan bagi kepada mereka yang namanya dalam pemilihan keputusan ini sebagai penghargaan atas pengabdian dan jasa-jasanya selama melaksanakan tugas kepemerintahan sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan badan kepegawaian negara. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Asli petikan keputusan ini disampaikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana salinan keputusan kepala badan kepegawaian negara ini disampaikan dan kepada dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2010. Kepala Badan Kepegawaian Negara Dr. Eko Ashari. Lampiran keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 194/2010 tanggal 18 Oktober 2010. Nama-nama pegawai negeri sipil yang diberikan piagam penghargaan berupa bakti nomor 1. Nama Suparlina, Pengadaan PNS pada kantor pusat BKN Jakarta. 2. Sri Sulasmina, Jabatan Analis Kepegawaian Penyelia Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat Negara pada kantor pusat BKN Jakarta. 3. Surjadi, Jabatan Analis Kepegawaian Penyelia Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat Negara pada kantor pusat BKN Jakarta. 4. Paulus Sihaloha, Jabatan Analis Kepegawaian Penyelia Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat Negara pada kantor pusat BKN Jakarta. 5. Suparman SPD, Jabatan Analis Kepegawaian Penyelia Direktorat Pengelolaan Dokumen dan Arsip Kepegawaian 1 pada kantor pusat BKN Jakarta. 6. Bambang Surtono, Jabatan Analis Kepegawaian Penyelia Direktorat Pengelolaan Dokumen dan Arsip Kepegawaian 1 pada kantor pusat BKN Jakarta. 7. Suminta, Jabatan Fungsional Umum Direktorat Pengadaan PNS pada kantor pusat BKN Jakarta. 8. Aludi, Jabatan Fungsional Umum Direktorat Pengelolaan Dokumen dan Arsip Kepegawaian 1 pada kantor pusat BKN Jakarta. 9. Ahsyani Zainuddin, Jabatan Fungsional Umum Biro Umum dan Perlengkapan pada kantor pusat BKN Jakarta. 10. Benarat Situmorang, Jabatan Fungsional Umum Direktorat Pengelolaan Dokumen dan Arsip Kepegawaian 2 pada kantor pusat BKN Jakarta. 11. Bernardus Tarbuha Sitanggang, Jabatan Fungsional Umum Direktorat Pensiun dan PNS dan Pejabat Negara pada kantor pusat BKN Jakarta. 12. Ahmad Idris, Jabatan Fungsional Umum Direktorat Pengelolaan Dokumen dan Arsip Kepegawaian 2 pada kantor pusat BKN Jakarta. 13. Sudarmo, Jabatan Fungsional Umum Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat Negara pada kantor pusat BKN Jakarta. 14. Suwarno, Jabatan Fungsional Umum Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian pada kantor pusat BKN Jakarta. Dan 15. Saifudi, Fungsional Umum Biro Umum dan Perlengkapan pada kantor pusat BKN Jakarta. Kepala Badan Kepegawaian Negara Dr. Edi Topo Ashari.
penyerahan piagam dan SK pensiun, serta THT dan kenang-kenangan. Amanat Inspektur Upacara. Tulisan yang ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, izinkan saya bacakan sambutan Menteri Negara Menteri Negara Pemuda dan Olahraga pada pelaksanaan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-82 tahun 2010, Kamis 28 Oktober 2010. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua berkesempatan memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-82 pada 28 Oktober di tahun 2010. Kepada Yang Maha Kuasa pula kita bersyukur pemuda Indonesia terus tumbuh berkembang, mengisi hari ini dan membangun masa depan. Kreativitas serta semangat kemajuan dan kebersamaan. Bagi kaum muda Indonesia, Hari Sumpah Pemuda selalu memicu inspirasi dan motivasi baru untuk memajukan bangsa Indonesia. Setiap tahun kita berkesempatan merasakan kembali tekad, semangat, dan harapan pemuda-pemudi di zaman pergerakan itu akan Indonesia yang bersatu, satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Cita-cita luhur itu telah merajut kemajemukan menjadi satu keutuhan yang bertujuan merdeka dan bebas dari kekangan untuk menentukan masa depan sendiri. Para pemuda-pemudi saat itu juga sangat sadar bahwa tuntutan mereka mensyaratkan tanggung jawab bersama yang terus-menerus untuk membuktikan kemampuan bangsa ini mewujudkan harapan-harapan rakyatnya. Kekuatan tekad dan semangat mereka itu adalah dasar dan karakter bangsa Indonesia, khususnya para pemuda yang harus terus kita kembangkan. Tema peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-82 tahun ini, bangun karakter pemuda demi bangsa Indonesia yang maju dan bermartabat. Mengandung pesan bahwa langkah maju menuju Indonesia maju dan bermartabat sangat bergantung pada karakter pemuda yang kokoh di atas semangat persatuan dan kesatuan Indonesia. Karakter yang kokoh ini bercirikan semangat patriotik, jiwa nasionalis, jati diri yang menakal, wawasan yang luas, kecerdasan yang mencerahkan, kepedulian yang mengedepankan, serta keteguhan untuk bersatu yang semuanya dinaungi oleh nilai-nilai Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemuda Indonesia dengan kepribadian Indonesia yang tertanam dalam jiwanya akan mampu berpengaruh besar dalam menentukan arah dan langkah bangsa ketika menghadapi persoalan-persoalan kini dan di masa depan. Untuk itu, pemuda Indonesia harus terus-menerus mempersiapkan diri, baik secara individu maupun bersama-sama, untuk memupuk, memelihara, dan memperkokoh kepribadian Indonesia. Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-82 ini adalah milik pemuda Indonesia
dan berisikan 2 rangkaian kegiatan besar, yaitu Bulan Bakti Pemuda Indonesia dan Pekan Peringatan Hari Sumpah Pemuda. Kedua rangkaian ini memberikan ruang yang luas bagi pemuda Indonesia untuk menunjukkan sekaligus melatih kepedulian serta semangat mereka akan ke-Indonesiaan. Mari kita laksanakan rangkaian peringatan ini dengan penuh kesungguhan agar harapan untuk membangun generasi penerus bangsa Indonesia ini dapat tercapai dengan baik. Akhirnya, dengan memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, saya mengucapkan selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-82. Semoga keluhuran dan keteladanan pemuda-pemuda pada Kongres Pemuda Indonesia terus mengilhami pemuda Indonesia untuk berjuang demi bangsanya di hari ini dan masa depan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 28 Oktober 2010. Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, Ada Dr. Andi A. Malaraga. Demikian sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga telah dilaksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, saat ini kami berhimpun untuk memperingati hari bersejarah dalam rangkaian panjang perjuangan bangsa kami, Hari Sumpah Pemuda. Saat itu mari kami mengatakan ikrar persatuan di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Saat ini kami berupaya meluruskan sikap kepahlawanan mereka dengan memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-82 tahun 2010. Seraya berserah diri kepada Wahai Allah yang Maha Kasih Sayang dan Pengasih. Ya Allah yang Maha Mengetahui, luaskan kesabaran kami, kokohkan kesungguhan kami, bersihkan hati kami agar kami tetap mampu berupaya keluar dari cerita persoalan yang sulit kami pecahkan, agar kami tidak bersikap atas kekurangan, kesedihan, harapan dan perjuangan yang diinginkan. Wahai pemuda jiwa berlemah hati, gerakkan tali persaudaraan di antara kami, sehingga setiap perjuangan kami menjadi sinergi positif yang menghasilkan kekuatan dahsyat dalam membangun masyarakat bagi umat manusia. Jauhkan kami dari sifat iri, dengki dan mementingkan diri sendiri, serta perangai yang tidak bersudi. Ya Allah yang Maha Agung lagi perkasa, berikanlah kepada para pemimpin kami petunjuk yang nyata, ketajaman mata hati, kesabaran yang tinggi dalam mengabdi berkarya, sehingga masing-masing kami dapat menunaikan peran dengan benar dan kepada arah yang benar. Ya Allah yang Maha Bijaksana, kami sadar bahwa keberhasilan tercapai hanya karena anugerah darimu dalam kemampuan yang Engkau titipkan kepada kami. Jasa guru kami, pimpinan kami, dan orang-orang di sekitar kami. Sungguh tak tahu diri sekiranya kami tidak dapat bersyukur atas karunia. Sungguh kami telah aniaya sekiranya setiap pencapaian prestasi kami tidak mengembalikan kepadamu. Ya Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah wujud sebelum segala sesuatu ada, dan tetap wujud setelah segala sesuatu ada, tiada. Dan Engkau adalah yang mengadakan segala sesuatu. Jadikanlah untuk kami segala persoalan kami, persoalan bangsa kami menjadi mudah terselesaikan dengan penyelesaian baik menurutmu. Ada yang berkehendak buruk terhadap kami. Ya Allah yang Maha mengabulkan doa, karuniakanlah kepada pemuda dan seluruh anak bangsa kami keimanan dan ketakwaan yang sempurna, sehingga menjadi generasi yang memiliki profesionalitas, integritas, dan solidaritas yang tinggi menuju bangsa yang bermartabat. Bimbinglah para pemuda dan seluruh anak bangsa dan negara ini sesuai dengan cita-cita pendahulu kami, menjadi negara dan bangsa yang adil, makmur dan sejahtera. Kepada teman-teman kami yang kini memasuki purna bakti, terimalah segala pengabdiannya, luaskan serta berkahilah rezekinya,
sebagai bekal hidup yang lebih bermanfaat dan berhasil guna bagi diri dan keluarga kami. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan Komandan Upacara. Pada pelajaran awal selesai. Keluarkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Siap! Jaga! Siap! Inspektur Upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai. Ya.